Halo semuanya, saya Yunis Simotia dan kita kembali lagi ke podcast kami. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yaitu teori imitasi. Di podcast kali ini, saya tidak sendirian. Kalian bisa lihat nih ada teman-teman saya yang akan ikut bergabung membahas bersama. Halo, saya Damia Taufik. Saya Teresa Rosalin. Saya Muhammad Gibran. Oke, jadi tidak lama lagi, kita akan langsung memulai pembahasan hari ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan singkat tentang apa imitasi itu. Teori imitasi ini sering dikaitkan dengan yang namanya mimesis. Jadi mimesis ini sebuah kata dari bahasa Yunani yang awalnya berarti imitasi, representasi, atau salinan. Kata ini juga memiliki beberapa konotasi lain yang akan kita lihat di sepanjang penjelasan hari ini. Konsep mimesis hampir selalu ditemukan khususnya dalam filsafat seni. Namun, setiap filsafat seni tidak selalu memiliki arti yang sama, tetapi mereka ini mencakup interpretasi yang berbeda-beda. Dan terkadang lebih sering menyiratkan arti representasi daripada imitasi. Supaya lebih relevan untuk dimengerti, selanjutnya kita akan membahas mengenai pernyataan dari filsuf lain. Silakan Ayah memulai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Plato. Di sini, definisi realita itu jauh lebih luas daripada dalam kasus teori imitasi yang paling formal. Kalau dilihat lebih dekat, ini dapat merujuk pada realita batin atau ke seluruh konteks sosial. Ketika kita menyebut suatu novel itu realistis, itu kita dapat menganggap bahwa novel tersebut memberikan gambaran yang benar tentang kehidupan yang kita alami sehari-hari. Berarti dalam hal ini mimesis itu lebih mengarah ke representasi daripada imitasi. Apakah begitu? Ya, betul. Seperti itu. Kadang-kadang refleksi juga digunakan. Misalnya untuk menggambarkan novel yang realistis itu sebagai refleksi dari realitas sosial dan atau sejarah. Jika demikian, berarti konsep mimesis itu memiliki definisi yang jauh lebih luas dari sekedar imitasi saja ya? Iya, itu betul sekali. Kita juga bisa kembali ke zaman klasik. Plato sendiri menggunakan mimesis dalam arti representasi atau imitasi. Dalam tragedi Yunani, nasib manusia dipentaskan melalui kisah-kisah mitologis. Intinya bukan untuk meniru realitas sehari-hari, tetapi untuk menggambarkan nasib manusia yang sedemikian rupa. Plato sendiri menolak tragedi Yunani ini karena dia percaya bahwa kekejaman yang digambarkan dalam pementasan menghasut penonton untuk meniru atau bahkan mengikutinya. Apakah ini ada hubungannya dengan perkataan Plato mengenai pengrajin dan seniman? Ya, betul. Atas dasar teori yang saya jelaskan, Plato membuat perbandingan antara pengrajin dan seniman. Pengrajin, ia mengatakan menggambarkan ide sebagai model untuk membuat produk kerajinan yang spesifik, mudah dilihat, nyata, dan siap digunakan. Namun, seniman menyalin produk kerajinan khusus, tanpa mengetahui cara kerja bagian dalam mereka. Dia cuma meniru hal-hal sensoris atau yang dilihat oleh mata. Dengan melakukan itu, ia hanya membuat salinan dari salinan, tiruan dari imitasi. Bagi Plato, perbedaannya itu terletak tidak pada kerajinan dan seni murni, tetapi antara seni yang produktif dan tiruan. Menyambung perkataan Plato mengenai seniman ini, bahwa menurutnya produksi seniman tidak hanya sia-sia, tetapi juga sangat tidak realistis. Maka dari itu, ia menyatakan bahwa ada dua aspek penting dari mimesis, yaitu seniman menciptakan gambar dari realitas yang masuk akal, dan gambar ini sebenarnya tidak nyata. Betul begitu? Ya, betul sekali. Dari sudut pandang ini, Plato sekali lagi membedakan antara pengrajin dengan seniman. Seni yang produktif dengan seni yang meniru. Sementara pengrajin menghasilkan sesuatu, seniman hanya menciptakan gambar dan fantasi yang tidak nyata. Jika kita ingin memahami perlakuan Plato yang skeptis ini terhadap seni, pertama-tama kita harus mempertimbangkan dari mana dia mendapatkan pemikirannya ini. Dunia ide bagi Plato tidak hanya berarti kesempurnaan untuk realita yang sesungguhnya,
tapi juga untuk kebenaran, yang bagi Plato merupakan tolok ukur keindahan. Dengan kata lain, apa yang benar itu juga indah. Hanya ide kecantikan yang murni yang merupakan keindahan sejati. Semua bentuk keindahan lainnya hanya indah sejauh mereka menyerupai ide kecantikan ini. Teori yang sangat menarik menurut pandangan Plato ya. Mungkin Gibran mau memberikan sudut pandang dari filsuf lain. Jadi saya akan memberikan sudut pandang dari Aristoteles yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda dengan Plato. Jadi menurut Aristoteles, ia melihat mimesis lebih dari sekedar peniruan realitas. Baginya konsep itu merujuk pada representasi jenis manusia pada umumnya dan tindakan peniruan alam. Jika tadi Ayah mengatakan menurut Plato seniman hanya menyalin berbeda dengan Aristoteles. Justru menurutnya seniman tidak meniru alam atau realitas. Tetapi seniman itu mewakili alam atau realitas sebagaimana semestinya. Menurut pandangan ini, mimesis adalah penggambaran tentang apa yang mungkin terjadi sehingga ciptaan seni bisa sangat tidak realitas. Misalnya menggambarkan mitos tertentu kepada publik. Mungkin bisa dielaborasikan mimesis menurut Aristoteles ini dengan contoh. Contohnya kita ambil tragedi Yunani. Jadi Aristoteles itu menganggap bahwa tragedi Yunani pada masanya sebagai titik tertinggi mimesis. Dalam tragedi Yunani, nasib manusia dipentaskan melalui kisah-kisah mitologis yang mungkin bukan untuk meniru realitas sehari-hari, tetapi untuk menggambarkan nasib manusia sedemikian rupa sehingga jiwa sang pengamat seakan-akan disucikan oleh pementasan ini. Aristoteles menyebutnya penyucian katarsis. Kalau ini tuh tujuannya apa ya? Aristoteles berasumsi bahwa tragedi itu akan membersihkan penonton sehingga mereka pasti akan meninggalkan segala bentuk kekerasan. Oke, baik. Mungkin selanjutnya Teresa bisa memaparkan pendapatnya. Silahkan. Jadi, di sini saya akan mengambil sudut pandang dari Gombrich, Goodman, dan Giacometti. Yang pertama, menurut Ernst Gombrich dalam Art and Illusion yang terkenal, ia bertanya, apakah seorang pelukis melukis apa yang dilihatnya? Ia berpendapat bahwa bahkan ketika tujuan eksplisit seni adalah tiruan, proses penggambaran atau representasi selalu bergantung pada prakonsepsi seniman. Ia menunjukkan bahwa setiap seniman selalu memulai dengan skema konseptual, di mana ia memodelkan gambar-gambarnya. Jika tidak menggunakan skema konseptual, apakah seniman tersebut tidak akan pernah berhasil memvisualkan fata morgana tayangan yang dihadapinya sehingga dapat dimengerti masyarakat? Bisa jadi. Sebenarnya, sejarah seni menampilkan serangkaian gaya dan stereotip yang terus berubah. Jadi, seni tidak banyak memberitahu kita tentang kenyataan. Apakah ada contoh yang disampaikan oleh Gombrich? Contoh-contoh yang digunakan Gombrich untuk memperkuat argumennya cukup relevan. Salah satu contohnya adalah dua pelukis yang melukis tanah scape di Derwentwater, yang satu dilukis oleh pelukis Inggris yang tidak diketahui namanya, dan yang satunya lagi dilukis oleh pelukis Cina, Chiang Yi. Pelukis Cina itu berusaha menunjukkan kepada kita lanskap Inggris melalui sudut pandang orang Cina. Dengan demikian, Gombrich berpendapat bagaimana tradisi Tiongkok bertindak sebagai medium, yang membuat seniman mencari aspek-aspek tertentu dalam adegan di sekitarnya yang dapat ia visualkan. Jadi ini tuh singkatnya, ia berpendapat bahwa seniman itu cenderung melihat apa yang dia lukis dulu daripada melukis apa yang dia lihat. Iya, kurang lebih seperti itu. Menurut Gombrich, semua seni pada dasarnya konseptual. Tanpa konsep yang rapi, terstruktur, dan beridentitas, seorang seniman tidak akan dinyatakan berhasil dalam memvisualkan apa yang ia lihat menjadi sebuah visual. Ada yang lebih radikal lagi sebenarnya, yaitu kritik Nelson Goodman dalam Languages of Art, di mana ia berusaha untuk menarik keluar teori imitasi dari akarnya. Bagaimana seseorang melihat suatu objek dalam perspektif tergantung pada visi seseorang dalam kaitannya dengan objek tersebut. Jika demikian, ia mengatakan bahwa perspektif adalah variabel. Benar gitu? Betul, Gibran. Sebenarnya,
Ini bukan masalah hubungan konstan atau absolut antara gambar dan objeknya, tetapi hubungan antara sistem representasi yang digunakan dalam gambar dan sistem standar. Singkatnya, realisme bukanlah ilusi, tetapi tentang konvensi dan tradisi. Kalau tidak salah, Giacometti juga memberikan pendapatnya bukan? Mungkin Teresa bisa menjelaskan. Saya penasaran dengan bagaimana pendapatnya melihat banyak sekali pendapat-pendapat menarik dari para filsuf. Menurut Giacometti, kritik terhadap teori imitasi tidak terbatas pada filsafat seni. Pelukis tidak memvisualkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia lihat, namun sesuai dengan apa yang ia bayangkan di pikirannya setelah melihat objek itu. Salah satu contohnya adalah lukisan terkenal dari sebuah pipa yang disertai dengan kalimat "ini bukan pipa". Didaktisismenya terbukti sangat fungsional di sini. Justru itu yang membuat kita tertarik. Bisa dikategorikan sebagai ilusi penglihatan. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh tertipu oleh ilusi optik, betul? Ya, betul. Dan jangan sampai kita keliru merepresentasikan objek nyata. Para seniman selalu menciptakan realitas yang otonom dan mengikuti aturan mereka sendiri. Gagasan otonomi ini adalah pusat formalisme dan modernisme. Oke, jadi sebenarnya topik ini sangat menarik ya untuk dibahas lebih lanjut. Tapi karena keterbatasan waktu, sebaiknya kita akhiri sesi podcast hari ini. Sebagai penutup, ada baiknya kita merangkum pembahasan kita hari ini. Pertama, Plato yang menggunakan mimesis dalam arti representasi atau imitasi. Plato menganggap bahwa pengrajin lebih terhormat daripada seniman karena pengrajin menciptakan benda-benda yang bisa digunakan, sedangkan seniman hanya meniru benda yang sudah ada. Kedua, Aristoteles yang melihat lebih dari sekedar peniruan realita. Dan yang terakhir, Gombrich yang berpendapat bahwa semua seni pada dasarnya bersifat konseptual. Goodman yang berpendapat bagaimana seseorang melihat suatu objek dalam perspektif tergantung pada dirinya sendiri. Dan Giacometti yang menekankan bahwa perspektif kita selektif dan sepihak, dan bahwa karya ciptaan kita merupakan kesaksian terhadap apa yang kita amati, dan dengan cara ini mencerminkan perbedaan sudut pandang kita terhadap realita. Baik, terima kasih Aya, Gibran, dan Teresa atas diskusi yang sangat menarik ini. Semoga podcast hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya.